Tes 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 1 2 3 tes tes 1 2 3. Oke, hello guys, balik lagi di channel gua hari ini. Hari ini gua bakal ngelanjutin lagi nonton anime yang judul Monster episode ke-71 gitu ya. Tinggal 4 episode lagi. Di 71 sampai 74 ya, episode terakhir. Jadi 4 episode lagi. Ya, jadi di episode sebelumnya itu pembantaian di Ruhenheim itu sudah dimulai gitu ya, disebabkan oleh jelas banget Roberto dan kawan-kawan gitu ya, dan itu pasti jelas gara-gara arahannya si Johan. Dan tujuan itu adalah untuk mungkin menangkap dan mungkin membunuh si Franz Bonaparte gitu ya. Jadi intinya kayak gitu. Kemarin bisa dibilang kayak kekacauan terjadi di mana-mana dan ya udah jelas lah semuanya gitu ya. Nah, hal yang kemarin yang menarik itu adalah bisa dibilang kayak dijelaskan terkait dengan tujuannya Johan, bahasanya di mana pengen jadi dari manusia asli menjadi manusia khayalan, itu bisa dibilang adalah hasil daripada cuci otak dan mungkin tujuan ya daripada cuci otak yang dilakukan oleh si Franz Bonaparte di rumah Mawar. Nah, itu kira ya kalau di rumah Mawar itu menghasilkan si Johan, kalau di Kinderheim 511 itu adalah menghasilkan si Grimmer. Jadi istilahnya apa namanya itu maksudnya. Jadi kayak manusia akhirnya nggak punya identitas apa-apa, hilang arah gitu ya bahasanya, dan akhirnya menjadi manusia hayalan dan akhirnya menemukan bahwa diri dia itu terlahir menjadi manusia baru. Itu yang ngapain dilakukan sama si manusia, sama si Johan ya bahasanya, dimana dia itu membunuh jati diri manusia aslinya dia terkait dengan semua masa lalunya dia, terkait dengan ini dan lain-lainnya, mencari tahu tentang semua apa yang semua apa yang dari masa lalunya dia gitu ya bahasanya, itu semuanya dia cari tahu. Dia bunuh-bunuhin semua orang yang tahu tentang dia dan yang dia ajak kerjasama dan lain-lainnya gitu ya, sampai kira ketika gimana semuanya dia udah sadar terkait dengan sebenarnya siapa dalang dari semua ini, dan kita adalah si Franz Bonaparte. Jadi bisa dibilang ini kenapa finalnya ini adalah si Franz Bonaparte, karena memang ya tadi asal muasal dan the ultimate apa ya untuk membunuh semua itu adalah di Franz Bonaparte ini. Meskipun ya tadi banyak orang yang kira tahu ya terkait dengan Dr. Tenma, Lunge, dan Eva, Nina gitu ya. Itu pasti banyak orang yang tahu tentang Johan, tapi mungkin bakal diurus nanti kalau misalkan Johan itu berhasil di sini ya. Tapi soalnya tinggal 4 episode lagi, jadi kayaknya gua nggak tahu ya istilahnya Johan bakal dead atau kayak gimana, atau mungkin kalau jujur aja ya, si Johan ini posisinya itu nggak salah cuy. Bukan nggak salah sih, salah banget sih, tapi maksud gua dari awal pun dia itu juga ya itu, maksud gua secara tidak sengaja terpapar gitu loh, terpapar cuci otaknya itu gitu gara-gara Nina nyeritain kan. Jadi ya intinya gua nggak tahu, soalnya si Nina sendiri kan kemarin bilang ya bahwa dia nggak perlu pistol. Nah itu maksud gua apakah dia datang saya itu mau ngapain nih, si Nina ini datang ke Ruhenheim mau ngapain, gak bawa pistol, yang artinya kan dia sudah mengurungkan niatnya untuk membunuh Johan gitu. Dan itu sebenarnya apakah dia pengen ngajak ngobrol Johan atau kayak gimana gitu ya, gua nggak tahu. Makanya jujur aja gue penasaran banget nih kayak gimana gitu ya. Oke, langsung aja kita mulai untuk episode ke-71 dari Monster. Oke, nih episode 71 kita mulai saja. 1 2 bentar 1 2 3. お年寄りにこんな真似したくないんだが。 Nah, あんた方は重要な Grimmer kan ngejagain si ini ya, 死なれたり逃げられたりした orang-orang ら ini 困るんでね。 Franz Bonaparte sama nih orang nih. 裏口と窓のほとんどは家具でバリケードを作った。まあその気になりゃあんなもん簡単に突破されちまうだろうがね。ないよりマシです。それじゃ私たち二人は1階へ行きましょう。銃の撃ち方わかりますね。 Untuk ngejagain ya di bawah ya. 私も行くよ。私も行かなければ。あなたに何かあっては困るんだ。あなたは生き残って真実をすべて世間に明かすんだ。 Iya sih. Soalnya kayak semua masalahnya itu memang berasal dari dia cuy. Lahirnya Johan gitu ya, kepribadian monsternya. Terus Grimmer pun juga akhirnya terlibat juga gara-gara Kinderheim. Jadi menurut gue harus semua itu harus dibicarain sih. Nah, Dr. Tenma juga gua nggak tahu tuh apakah bakal bersih atau nggak namanya gitu ya. 本当だと思う。ピンチに陥ったらいつでもどこでも彼が助けに来る。 Steina. どんな悪事も許さない無敵の超人シュタイナー。 Steina.
Ya sih juga apa tuh namanya kemarahan dari Steiner kan. Nah ini sebenarnya apa nih gitu ya. Berarti ini episode bakal highlight utama jelas si Grimmer ya dalam mode Steiner itu. Apakah dia bakal ngebantai orang-orang atau orang-orang yang datang nanti ya bahasa pasukannya si Roberto atau kayak gimana nih gua nggak tahu gitu kan. Tapi yang jelas 3 aktor utama ya bahasanya si Dr. Tenma, terus si Lungge sama si Grimer sekarang punya fieldnya mereka masing-masing. Pertama si Grimer itu ngurusin tadi ya bahasa menjaga hotel tadi bahasanya dari mungkin sergapan orang-orangnya si Roberto gitu ya, orang-orangnya Johan juga. Terus yang kedua tuh si Lungge seperti dia tuh sedang menuju ke tempatnya Roberto, hotelnya tadi ya bahasanya, hotel yang satunya lagi. Terus yang ketiga itu adalah si Dr. Tenma yang sebetulnya lagi menyelamatkan ya orang-orang yang tersisa lah, bahasa anak-anak, orang tua gitu ya. Terus si siapa namanya ibu-ibu juga gitu ya. Jadi mereka bertiga ini kayak punya perannya masing-masing gitu. Keren sih. Kayak gue penasaran nih, istilahnya bakal kayak gimana. Coba nih Johan belum muncul anjir, gila udah 34 episode lagi. Penasaran gue kan. Kemarahan Steiner, si manusia super. 今だ走って林道を北へ行くんだこれで子供はあらかた脱出できたと思うんだがあなたも早く行って町の中心部をまだ見回ってないんだあとは私に任せてあなたはみんなの誘導を分かった一つだけ聞きたいんですがボナパルタいやクラウス・ポッペという人物を知りませんかポッペああホテルフェアステック Oh ya, dia pakai nama Poppe ya. Klaus Poppe. Wah, Lungge. Ya udah pada mati-mati semua, cowok. Oh, siapa nih? Oh, ini si ini そこで何をしている yang penjual itu. Yang tadi gitu-gitu sama Roberto 私 kan. は味方だ必死に逃げてきたけど街中死体だらけどこに逃げたらいいかどこから逃げてきたあいつ部屋から指示出したら私聞いちゃったあいつロベルトよ Roberto. 何度も部屋出たり入ったりして変だと思ったその度に着替えてシャワー浴びてそのロベルトはどこ Karena bajunya berdarah ホ kali. テルベルクバーハーの4階の部屋私あんなやつだとは思わなかったから私Kadang-kadang dia percaya bahwa Roberto tuh nggak bakal ngebawa dia ke luar ホテ kota ルフェ kan. アステックにみんな身を隠しているそこまで一人で行けるな一人で怖いさあ立ち上がって 怖い Dokter Ten mah harusnya nganterin sih. Karena bakal mau ke hotel juga kan. Nah, nice. Temu akhirnya ya setelah sekian lama anjir. Aduh, jatuh. Oh dikira. Oh enggak dong. Dokter Ten mah nggak mungkin salah paham dong. ドクター天馬 Ya, oke. ルンゲ警部妄想の旅がついに現実になったよ Sudah menjadi kenyataan. 君という現実が現れたことでただ妄想の糸をたどっていくだけイでルシー私の休暇も終わりだここからは警察官としての職務だ久々に仕事復帰だよこの娘を連れて行けホテルフェアシュテック君の目当ての人物がいる Versteak. フランツ・ボナパルタ ルンゲ警部あなたはどこへ
言っただろう。仕事だよ。 Ya dia mau ngejar Roberto aja. 戻ったら話そう。 Orang yang menjadi dalang dari semua ini cuy. Tapi si Johan kemana ya? ドクター天馬。すまなかった。 Oh. Jadi minta maaf gara-gara mencurigai Dr. Tenma cuy. Dia kan dia belum sempat minta maaf kan. 大丈夫かいニナ。記憶が頭をもたげている。一番奥にある記憶が。一番奥にある記憶。私は絶対に思い出したくない。 Oh, ada lagi kah ingatan yang この記憶をもしヨハンが。ヨハンは。 Oh, jadi ada ingatan lainnya cuy. Ini yang disebutin sama si Peter Capek. Oke. Hell? Oh, ini Johan. Oh, what the hell? Johan ada di sini. Oke, menarik. Dia megang pistol, cuy. Gila. Itu Johan tuh jelas anjing. Maksud gua adalah ya ini ya kan, kena tembak. Berarti Johan ada di kota ini juga, cuy. Berarti tinggal di sini juga kah? 出てこい。撃たないで。俺はこの町の人間だ。撃たないでくれ。指揮している人間はどこだ。 Wah, gila. Buset, lu ベルトは gay. どこだと聞いているんだ。 Lantai atas. Kayaknya udah tahu ya di mana lantai 4 kan. Dia udah dikasih tahu sama si ceweknya. 歩くんだ。もうやだ。どこもしたいばっかり。こんなところにいたらおかしくなる。だから一刻も早くホテルフェアステックに行かなければ。やだ。 Tapi Pak, ya tadi maksudnya gue nggak mau ngomongin tentang Nina tadi. Maksudnya Nina itu kayak ada satu hal ingatan yang akhirnya dia nggak inget cuy. Dan akhirnya dia tuh ingatan itu seperti udah diingat sama si Johan. Itu kan yang disebutin sama Peter Capek kan. Terkait dengan satu ingatan yang Johan tuh inget tapi Nina enggak. Ya kan sisa Johan sama dengan Nina sama dengan Johan kan. Jadi mereka itu kayak berbagi ingatan gitu. Berarti saya ada satu ingatan yang diingat sama Johan nih. Dan menjadi inspirasi dia sekarang gitu. Inspirasi dia sekarang itu. Something itu kayak. Oke, ada orang lain? 分けておくれよ。 Oh, お願いだ。エリカ。奥さんですね。残念ながら奥さんはもう。私は味方です。ここは危険だ。早く安全な場所へ。銃を貸してくれ。エリカを撃ったやつを私が。 nah ya bahasa damai ini. 早く私に銃を。幸せな私たちの暮らしをめちゃめちゃにしたやつを私が。奥さんはそんなことを願っちゃいない。奥さんの願いはその子が無事でいることだ。違いますか。 Oh, anaknya nih yang masih bayi itu. Oke. 案内しましょう。北の林道から逃げるルートがある。君もホテルへ行くのは中止して林道へ行こやだ。もうどこにも行きたくない。う。分かった。すぐ戻ってくる。ここを動くなよ。いいな。 Oh, tapi kayaknya bakal diincer nih orang nih kayaknya. Ya, stay di situ lah ya. Tapi super visualnya bagus anjir. Itu detail lantainya keren anjir. Estetik gitu. Ini meskipun anime zaman jadul tapi keren anjir animasinya. 本当に俺ら夫婦が当てた宝くじじゃないんだな。ええ。
まったくこの数日間生きた心地がしなかった。実際どうかしてた。あんな大金のおかげでこの俺が十何丁も買い揃えたりしてよ。やっぱり普通が一番だ。普通か。女房にも知らせてやらなきゃ。俺たちのせいじゃないって。おお、聞こえるかお前。おおOh, kena bagian ininya, pundaknya. Oke. Oh, what the hell? Kena juga. Berarti dari jendela, cuy. Iya. Oh, udah dia pada dibunuh semua. Oke. Selamat ya. 向かいの建物から撃ってきている。このホテルに地下は。厨房の下に倉庫が。 Oke, gudang di bawah dapur. 大丈夫か。あ、タコ。 Gila, Cok. 父ちゃんがやってるんだ。父ちゃんが酒が切れておかしくなってやってるんだ。 Enggak. 違うよ。 Tapi gue juga nggak tahu tuh ya si ayahnya itu gimana tuh ya nasibnya setelah dia kan ke bar terus kayak dia tuh ngeliat orang banyak dead. 父ちゃん、いやこんなことまかでするような人間だと思うか？私が出ていけば終わるんだろう。私が。何度も言わせるな。あんたは絶対死なせやしない。これ以上そんなことを言うなら、ここに縛り付ける。ここにいるんだ。私が何とかする。グリマーさん。 Dia merupakan ngamuk nih, Cok. Let's go. いざとなったら無敵の超人シュタイナーが現れるって。 Tapi kan untuk cara ngaktifin kan dia harus benar-benar di ambang batas dulu kan. 過度の怒りや悲しみ、強烈なストレスを Teres 与える besar yang luar biasa. 子供に別の人格が現れた。 Nah itu. その子供たちは異様な暴力性を持ち、そのほとんどが自殺した。 よくその年齢まで。見ろ、私は丸腰だ。ちょっとでいい。話を聞いてくれ。何のためにこんなことをしている？誰に命令された？お前たちが旧東側の人間だか、元秘密警察だか、お前たちが何者かなんてどうでもいい。私だってどこの何者でもないんだ。聞いてるか？自分の耳で聞いてくれ。誰の命令でもなく自分の心で、自分が何をやってるのか自分の心で考えるんだ。できるよな？できる？何やってんの？怖がってるよ。一人でここまで。 Oh, dia mau pergi ke sini. No. Ada kena tembak dia. Ah, no. Ah, kan nggak bisa. Aduh, gitu kan. Oke, Steina. 毎日あんなに夢中でテレビにかじりついて見ていたのに、最終回を見た記憶がない。 Episode terakhir. さあ行こうか。やだ Oke. あのひ弱な主人公の青年は自分が怒りに駆られて超人シュタイナーに変身していたことに気づいたのだろうか。あの青年は幸せになったのだろうか。あの青年は幸せに。 Wah, Grimmer. Wah, ini udah Steinernya dia ya.
Maksud gue pengen banget sih ngelihat Steiner ngebantai tuh orang cuy. Ya please 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 jangan kenapa-napa please. Oh, let's go Nina. Untung di saat yang tepat. Oke, udah aman. 何か起きているんですね。武器を持った連中が町に入り込んできて町中殺し合いになった。あ、まさかあんた方も。落ち着いて、私たちは味方だ。東洋人を、髪の長い日本人を見かけませんでしたか。あんた方彼の知り合いか。知ってるんですね。ああ、この子たちを逃がそうと必死になってくれて、今も残って町の人間を助けようと。別れ際ホテルフェアシュテックに向かうと。あ、ニーナ。林道を抜けたところに私の車が止めてある。怪我人や病人をその車で運んでくれ。そして一刻も早く警察に連絡を。あんた方町へ行くつもりかい。やめといた方がいい。殺されるぞ。天馬は、あの東洋人は私の友人なんだ。彼を救うんだ。早く警察に連絡を。Udah aman ya, untung udah aman. Itu gue soal deg banget nih, deg-deg saya gitu. Udah kenapa-napa tuh anak-anak anjir. ホテルフェアシュテック。 Buset. Gila nih si Grimmer ngamuk, cok, let's go. Oke, Tenma bakal ngeliat Grimmer pada ngamuk kah? Ini pertama kali kan mereka by one kan tuh anjir, ketemu papasan langsung cuy. Ya. グリマーさん。来ると思ってたよ、ドクター・テンマ。隣の建物で2人、この下の階で1人、ここで1人、合計4人仕留めた。超人シュタイナーが現れたんですね。いや、彼は出てこなかった。 Oh. 俺が勝手に俺自身が怒りに駆られてやっただけだ。 Ya, jadi kayak dia tuh mungkin kayak mengendalikan gitu lah bahasa. とにかくその傷は。そうだ、忘れないうちに。これ手紙だ。ルンゲ警部から預かった。 Oke. 赤いバラの屋敷で見つけたらしい。 Menemukannya di rumah. Oh, ini yang surat itu kayaknya. 助けてやってくれ。 Kayaknya ya, yang surat 一人でホテルベルク。 surat apa namanya? Surat cinta dari monster kayaknya. その前にあなたを。俺はいい。しばらく休ませてくれ。 Dia udah mengaccept kematiannya dia, cuy. Ini akhir dari Steiner si manusia super ya. 彼がフランツ・ボナパルタだ。 Oke. 大丈夫だよ、ビム。長い雨だな。この辺りは晴れたらいいところだな、ドクター・テンマ。はい。晴れたらまたこのビムも連れてピクニックしような。うまいワインとうまいチーズも持ってな。 Nangis dia. 悲しい。自分が死ぬから悲しいんじゃない。自分の子供が死んだのが今悲しい。人間は感情をなくすことはできない。感情はどこかわからないところに迷い込んでいたんだ。まるで俺宛てに出した手紙が何十年も経ってから届いたみたいだ。これが本当の悲しみか。これが幸せか。 Ya, tapi setidaknya dia Dead di sini sudah mendapatkan emosionalnya dia lagi ya. 最終回
彼は人間 Berubah menjadi manusia kembali. に戻ったんだ。 Itu bukan mati ya, tapi berubah jadi manusia lagi, cuy. Sama halnya kayak dia sekarang. Dia sudah mendapatkan emosinya dia lagi, cuy. Yang dilambangkan seperti tadi kemarahan ya tadi dia kan. クリマーさん Aduh, Grimernya satu kategori respect tapi jujur ya kematiannya nih bagus banget ya maksud gua. クリマーさDi Fras pada partai ini pun juga ngerasa bersalah ya. Gila. Aduh, Grimer. Oke, Roberto. Oh, pada mati semua ya. Oh, Lungge. Pria tanpa nama. Roberto pun juga belum ada ini ya, belum ada apa namanya arc-nya dia sendiri ya terkait dengan jati diri dia sebenarnya. Fras Baraparta juga belum ada, jadi masih banyak yang perlu diceritakan sih harusnya ya. Tapi untuk si Grimer kayak udah ya istilahnya selesai di sini. Tapi ya ini bagus banget sumpah. Ya itu tadi untuk sudah ke-71 dari Monster ya. Ya itu tadi untuk episode ke-71 dari Monster. Jadi ya apa namanya episode ini benar-benar bagus banget ya bahasanya, dimana apa namanya ya tadi akhirnya si Nina sama si Gilen akhirnya berhasil datang ke kota gitu ya, dan pokoknya biasa kayak gitu. Dan apa namanya Lungge sedang menuju ke hotel tempatnya si Roberto berada. Terus si Grimer berusaha untuk melindungi ya bahasanya di gedungnya tadi, hotelnya tadi, tapi ternyata hotel tadi diserang dari gedung sebelah cuy. Jadi saya makanya itu si yang dua pasangan tuh yang kakek nenek itu dead kena tembakan, terus istri daripada si yang menang lotre itu akhirnya kena luka, sama si bapaknya juga kena luka juga. Terus ya tapi yang penting dua orang itu nggak kena serangan tuh, si bocil kena bully, si Wim sama Frans Bonaparta nggak kena gitu ya. Nah akhirnya mereka berlindung di bawah gudang ya bahasanya, dan apa namanya si siapa tuh namanya Steiner, bahasa si Steiner, si Grimer gitu, dia kayak tadi berusaha untuk mencoba cari tahu hal lain, atau mencari cara lain lah bahasa, ngajak ngobrol dan lain-lain tadi kan. Tapi ternyata di situ posisinya adalah si ceweknya tadi tiba-tiba muncul gitu ya. Dia gak mau bergerak bilangnya ke Tenma, tapi ternyata dia itu ngilang gitu ya, pergi sendiri gitu, kena tembak atau posisinya lagi nggak bagus gitu kan. Tapi akhirnya ya tadi dia tuh overcome ketakutan dia, meskipun bagus gitu ya. Yang sebelumnya kan dia takut-takutan banget kan, tapi sekarang kena tembak gitu. Aduh, kasihan sih sebenarnya, karena jujur aja ya si ceweknya itu ya meskipun udah cuma sebentar, dia itu sebenarnya menurut gue nggak salah apa-apa ya. Dia tuh cuma ada di kota situ ya, dia pengen keluar kota gitu ya, pengen pindah keluar kota, dapat kehidupan yang berbeda gitu ya, daripada harus di kota ini gitu kan. Dan dia akhirnya nemu seseorang, itu adalah si Roberto, yang akhirnya mungkin bisa ngebawa dia ke luar kota. Tapi ternyata ya tadi ini orang emang jahat gitu si Roberto. Ya akhirnya terjebak, dia lari. Akhirnya pada saat dia akhirnya bisa berlindung gitu kena tembak, dead anjing. Aduh, kasihan banget sama tuh nasibnya ya. Tapi ya sudahlah gitu, dan kita memicu kemarahan daripada si Grimer. Akhirnya Grimer ngebantai lah tuh semua orang-orang yang ada di gedung sebelah gitu ya, dan ya udah kayak gitu. Dan hal akhirnya gue suka adalah ya meskipun Grimer harus dead ya di episode ini, tapi akhirnya emosi dalam diri dia itu akhirnya kembali lagi gitu ya bahasanya. Ya kayak tadi dia di saat-saat terakhir dia tuh nangis karena ya tadi dia itu mengingat kematian anaknya, jadi akhirnya dia tuh menangis. Dan ya tadi ternyata emosi daripada seorang manusia itu nggak kemana-mana cuy, tetap ada di dalam dirinya dia tadi gitu. Karena kan selama ini kan si Grimer ini kan kehilangan emosinya dia setelah gara-gara yang cuci otak yang terjadi di Kinderheim ya bahasanya, program yang dijalankan di Kinderheim menjadikan dia tuh kehilangan jati diri dia, terus akhirnya dia tuh kehilangan emosi. Akhirnya waktu kematian anaknya pun dia nggak nangis kan, itu kan gara-gara itu. Nah sekarang posisinya adalah setelah dia itu benar-benar kayak
ditujukan di mana dia tuh akhirnya ngebantai semua orang tadi tuh tanpa harus menggunakan kepribadian Steiner tadi ya, bahasanya di mana itu adalah bentuk dari kemarahan dia sendiri, si Grimmer. Jadi kira si Grimmer itu artinya ya sudah menerima ya tadi jiwa kan tuh diri dia yang Steiner tadi ya bahasanya, ditambah dengan dia itu muncul emosional tadi, perasaan emosi yang muncul itu dalam dirinya Grimmer itu kan bentuk daripada ya tadi artinya emosional itu sudah muncul dalam diri dia. Makanya kenapa kalau misalkan lu inget kan si Grimmer ini kan pada saat awal-awal dia muncul kan dia selalu senyum, selalu selalu kalau nggak pernah marah gitu ya bahasanya ketika di ini atau kayak gimana gitu kan, menyembunyikan emosinya dia gitu ya bahasa, baru nanti akhirnya pada saat limit yang benar-benar tertentu banget baru akhirnya dia muncul berbeda Steinernya tadi kan. Itu kan yang dia tunjukin di arc sebelumnya di arc sebelumnya bahasanya gitu kan. Nah kalau di sini ya tadi si Steiner, si Grimmer ini dia itu ini kayak mulai emosional gitu loh ketika dia ngelihat si Franz Bonaparta terus kadang ngeraih kerahnya gitu ya. Ini bukan salah sih, lu harus tetap hidup gini. Terus kayak misalkan waktu pada saat dimana gitu. Jadi kayak dia tuh kayak lebih emosional gitu loh si Grimmer ini. Udah ada tanda-tandanya dari yang sebelum-sebelumnya gitu. Jadi di episode ini kayak menjadi kayak final development sekaligus ya tadi final untuk karakter resize daripada si Grimmer gitu ya. Jadi mana ya tadi dia sudah mendapatkan emosionalnya dia lagi, dan itu dibilangnya itu kayak bukan filosofi kayak penggambaran itu adalah kayak mendapatkan kembali surat yang selama ini dia inginkan. Itu ya gitu kan. Itu keren sih maksud gua. Jadi kayak ya emosi itu ternyata nggak hilang dari manusia. Nah maksud gua yang gua lihat adalah ini bagus banget sih karena kematian dia itu akhirnya menyelesaikan semua masalahnya dia cuy, terkait dengan dia nggak nangis waktu pada saat kematian anaknya, terus emosional dia tuh akhirnya balik lagi, terus dia juga melindungi juga gitu ya bahasa sebagai manusia super penggambarannya gitu ya. Dan akhirnya dia tuh ngomong kalau misalkan dia tuh nggak pernah nonton episode terakhirnya manusia super kan bahasanya si Steiner, tapi akhirnya dia tuh menduga bahwa episode terakhirnya Steiner si manusia super itu adalah si Steiner jadi manusia biasa lagi. Yang artinya sekarang ya si Grimmer ini digambarkan sebagai balik lagi seperti manusia biasa. Keren sih, keren banget menurut gua gitu. Tapi ya itu tadi untuk episode ke-71 dari Monster. Jadi gue penasaran banget sih sebenarnya karena di episode juga tadi si Nina akhirnya ngebahas satu hal di mana dia tuh kayak ada ingatan yang dia itu nggak inget cuy. Jadi ini seperti dibilang sama Peter Capek di episode ke-68 kalau nggak salah, 67 gitu, gue lupa. 67 deh kalau nggak salah, yang waktu pas Johan itu ada sama Nina gitu ya, ceritain tentang masa lalu itu. Itu kan Peter Capek ngomong kalau misalkan si Johan atau Nina itu sebenarnya itu nggak ada satu ingatan yang akhirnya ada satu ingatan yang akhirnya Nina itu nggak ingat, tapi Johan tuh bisa jadi ingat. Nah itu sebenarnya yang dipikirin sama Nina ini. Jadi nanti ada satu piece ingatan yang dia itu lupa apa. Dia tuh nggak mau nginget, tapi mungkin Johan itu inget ingatan ini gitu. Nah ingatan apa nih sebenarnya yang yang gak diinget sama si Nina ini gitu istilahnya. Nah kemungkinan ingatan itu mungkin adalah mungkin berhubungan dengan ibunya mungkin atau kayak gimana, itu yang gue masih bingung ya. Maksud gue jujur aja ya, yang kejadian Franz Bonaparta alasan kenapa dia tuh ngebantai yang di hall itu, terus kenapa dia itu juga ngelakuin ini, terus dari pribadinya kayak gimana, Roberto juga orangnya tuh kayak gimana juga masih belum banyak yang jelasin cuy. Makanya ini tinggal 3 episode lagi ya. Ini kan episode 71 berarti 72, 73, 3 episode lagi ini berharapan nyeritain semuanya sih maksud gua. Tapi kita lihat lah kayak gimana nanti ya. Ya itu tadi tuh sudah ke-71 dari Monster. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe, dan nyalakan juga notifikasinya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya, episode ke-72 kayak gitu ya. Ya segitu aja, terima kasih. Bye.